Terima kasih Pak. Sebelumnya izin perkenalkan diri. Saya Juli Andriani, CGP Angkatan 11 Kabupaten Aceh Tamiang. Hari ini saya menjumpai Bapak dalam agenda yaitu saya ingin mewawancarai yaitu seputar pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi untuk itu Pak, saya akan mewawancarai Bapak selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kuala Simpang. Baik, bisa kita mulai Pak? Silakan. Oke. Terima kasih Bu Juli. Ya. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema atau rujukan moral? Ya, untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang berbasis dilema, kemudian di situ ada rujukan moral, ya biasanya kita mengidentifikasi terlebih dahulu. Soal permasalahan di sekolah ini kan banyak. Kita identifikasi apakah ini permasalahan yang terkait dengan siswa, permasalahan yang terkait dengan stakeholder, permasalahan yang terkait dengan masyarakat atau masalah-masalah lain. Nah, setelah kita identifikasi, baru kita bisa menentukan apakah suatu persoalan itu terkait dengan ketika pengambilan keputusan berdampak terhadap rujukan moral atau tidak. Sebagai contoh begini, ada persoalan-persoalan yang sering kita hadapi di sekolah. Sebagai contoh begini, misalnya ada anak tidak naik kelas, datang orang tua menyodorkan sesuatu benda atau apapun bentuknya yang bertujuan untuk menaikkan anaknya. Ini kan sebuah persoalan atau sebuah dilema yang memiliki dampak atau memiliki nuansa rujukan moral, sehingga kita sebagai pimpinan di suatu sekolah atau di suatu lembaga perlu cermat menentukan, mengidentifikasikannya supaya kita tidak terjerembab atau tidak hanyut sesuai dengan apa yang dimaui oleh orang tua siswa tadi, seperti itu. Oke, selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama besar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk mengambil sebuah keputusan, kita lihat dari urgensitas daripada persoalan tadi terhadap lembaga pendidikan, terhadap sekolah. Kemudian di dalam memutuskan itu, saya sering berkoordinasi dengan wakil. Kalau itu berkait dengan kesiswaan, ya tentu dengan wakil kesiswaan. Kalau itu terkait dengan kurikulum dan pengajaran, itu kita musyawarah atau bermufakat dengan wakil di bidang kurikulum atau dengan guru-guru senior. Supaya apa? Supaya apa yang menjadi keputusan sekolah atau keputusan yang saya ambil itu sudah melalui tahapan ataupun sudah melalui beberapa proses proses pengambilan keputusan tadi melalui beberapa tahap, ya, melalui beberapa tahapan supaya keputusan yang diambil tidak salah atau keputusan yang diambil itu tidak menyalahi aturan yang berlaku. Oke, baik. Selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, kalau untuk menentukan permasalahan, untuk mengambil keputusan di dalam penyelesaian sebuah masalah, yang pertama kita akan mengidentifikasi persoalan. Kemudian setelah kita identifikasi persoalan, kita mengajak guru senior, wakil kepala sekolah untuk berdiskusi, memecahkan persoalan tersebut. Kemudian yang ketiga, menentukan
Ini permasalahannya diselesaikan seperti apa? Apakah dengan cara apa permasalahan itu kita selesaikan? Tentunya melalui serangkaian pertimbangan. Dalam hal ini pertimbangan yang sering kita ambil di sekolah adalah meminimalisir munculnya konflik baru, meminimalisir dampak dari kebijakan yang kita ambil itu agar tidak merugikan semua pihak. Itu salah satunya. Jadi contoh misal begini ya, ketika ada satu orang anak di sekolah kita ini memiliki katakanlah kelainan mental, sehingga dia harusnya mendapat pelayanan khusus di dalam proses pembelajaran. Meskipun kalau kita lihat dalam aturan yang dari Kemendikmas hari ini, siswa yang memiliki kelainan apakah mental ataupun fisik, dia juga hari ini boleh dan sekolah formal berkewajiban untuk menerima. Tetapi karena keterbatasan guru-guru kita, siswa yang berkebutuhan khusus ini kadang nggak mendapat pelayanan yang maksimal. Nah, setelah beberapa bulan misalnya atau beberapa semester siswa ini mengikuti pembelajaran di SMP ini, tetapi dia mengalami kendala dan guru juga mengalami keluhan. Ya, maka kita berembuk antara sesama dengan guru, bagaimana solusi-solusi yang mungkin kita ambil, dan kalau memang misalnya setelah berembuk atau bermusyawarah dengan guru senior, dengan wakil kepala sekolah juga tidak didapat kesimpulan yang maksimal, maka kita akan panggil orang tua untuk sama-sama membicarakan bagaimana baiknya terhadap proses pembelajaran anaknya. Apakah orang tua akan memindahkan anaknya ke sekolah yang bisa melayani kebutuhan fisik atau kebutuhan proses pembelajarannya secara maksimal, atau dia tetap di sekolah ini tetapi mungkin kurang mendapat pelayanan yang eksklusif gitu. Itu salah satu contoh. Baik, pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, untuk mengatasi persoalan yang bernuansa dilema etika tadi, ya biasanya yang efektif ya kita musyawarah. Dengan musyawarah kita saling membagi permasalahan, kemudian kita akan saling memberikan kontribusi di dalam pemecahan masalah yang berbasis dilema etika, sehingga keputusan yang didapat itulah menjadi kebijakan sekolah yang bisa dipahami oleh semua pihak. Dan kita biasanya akan meminimalisir kebijakan itu, tentunya meminimalisir munculnya persoalan baru. Itu yang biasa kita lakukan. Dan tentunya untuk kebijakan yang berbau atau berbasis dilema etika ini ada banyak kasus dan tentu perbedaan background masalahnya tentu akan menjadi tolok ukur bagi sekolah di dalam mengambil kebijakan-kebijakan. Baik Pak, lanjut ya Pak. Pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tantangan yang menjadi di dalam pengambilan kebijakan biasanya ya tidak semua pihak itu bisa menerima kebijakan yang diambil oleh pihak sekolah di dalam persoalan-persoalan yang berbasis dilema etika. Karena apa? Hal ini biasa kan, perbedaan persepsi di kalangan guru, di kalangan masyarakat, di kalangan orang tua terhadap permasalahan yang muncul, dan itu
biasanya karena perbedaan persepsi. Nah, untuk mengatasi kondisi ini ya tentunya kita biasanya mengadakan komunikasi kepada pihak-pihak yang terdampak atas kebijakan itu. Itu kayaknya Bu Juli. Baik Dan Pak. Bu Dwi. Baik. Lanjut ya Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Seperti apa bentuk dari prosedurnya? Kalau di problema dilema etika ini kan dia tidak terjadwal munculnya. Jadi kalau muncul persoalan ini munculnya tidak terjadwal ya tentu kita tidak buat jadwal. Ya dia secara temporer ya, biasanya pada saat-saat tertentu terkait dengan proses pembelajaran, terkait dengan di kalangan internal sekolah pun kadang-kadang juga muncul dilema etika, sehingga ya kita mengatasinya itu atau mengambil kebijakan ya sesuai dengan kondisi atau situasi yang muncul, kapan muncul baru kita selesaikan, dan kita tidak bisa mengambil membuat semacam SOP atau standar operasional prosedur di dalam penanganan dilema etika, karena itu kasusnya kan beragam. Nah, tapi biasanya ada yang kita selesaikan secara di tempat, ada yang kadang butuh waktu untuk penyelesaian karena kita biasanya menghubungi para pihak, misalnya orang tua, komite dan sebagainya. Jadi begitu. Baik Pak. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Ya, untuk pengambilan keputusan kita memberdayakan semua potensi yang ada di sekolah. Apakah itu tata usaha, apakah itu tenaga kebersihan, guru, komite, bahkan tokoh-tokoh masyarakat di dalam pemecahan permasalahan-permasalahan itu. Sebagai contoh, di awal tahun ini, di awal tahun ajaran lalu ada satu anak yang kita terima pindahan dari salah satu sekolah swasta. Siswa ini sudah 3 tahun tidak bersekolah, tetapi begitu dia pindah ke sekolah kita, supaya siswa ini tercatat di dalam Dapodik peserta didik di SMP 2 Kuala Simpang ini, tidak bisa. Ternyata Dapodik siswa ini masih dicatat di salah satu SMP swasta. Meskipun dia harusnya sudah duduk di kelas 3, tapi karena dia nggak DU, ini tahun ini baru dia kelas 2, dan sangat sulit kita meminta pengertian dari sekolah swasta itu karena ternyata orang tuanya masih menyisakan utang asrama. Nah, utang asrama ini menjadikan sandera siswa, menjadi Dapodik siswa disandera, sehingga perlu 2-3 kali negosiasi yang kita minta oleh Imam Desa Sriwijaya ini untuk meminta pengertian dari operator dan kepala sekolah untuk mengeluarkannya dari Dapodik mereka, termasuk juga dengan Babinsa, Babin Kantipmas Kota Kuala Simpang, Polsek Kuala Simpang. Jadi ini salah satu langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah sesuai dengan porsinya atau sesuai dengan permasalahannya. Oke Bapak, ini pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak bisa petik dari pengalaman dan mengambil keputusan dilema etika ini? Ya, pengalaman yang bisa kita dapat adalah sekolah ini dinamis. Permasalahan di sekolah itu sangat dinamis, tergantung dinamikanya apa. Akan tetapi ketika kita teguh memegang rule atau aturan kebijakan kementerian, tentu kita tidak terseret kepada bujukan
moral yang dapat menyebabkan tergerusnya nilai-nilai dasar kepemimpinan pendidikan. Karena sebagaimana kita ketahui, kepemimpinan pendidikan itu berbeda dari kepemimpinan atau manajemen umum lainnya, di mana di kepemimpinan pendidikan itu ada sejumlah nilai, etik, moral, value-value baik yang memang harus kita pertahankan. Makanya disinilah yang menjadi dasar pokok sebagai pemimpin pendidikan untuk mengambil keputusan-keputusan. Jadi tidak boleh lepas atau tidak boleh lepas dan tidak boleh tidak berdasar kepada nilai-nilai itu tadi. Oke, baik Bapak. Terima kasih Bapak atas tanggapan yang sudah Bapak berikan dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan ini sebagai seorang pemimpin. Mudah-mudahan kedepannya saya sebagai calon guru penggerak bisa menjadikan motivasi atau bisa menjadikan pembekalan saya di masa yang akan datang. Terima kasih Bapak. Saya akhiri sesi wawancara ini. Saya akhiri tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Selamat siang. Izin Bapak perkenalkan diri dulu terlebih dahulu. Saya Julian Riani, asal sekolah SMP Negeri 2 Kuala Simpang. Saya CGP Angkatan 11 Kabupaten Aceh Tamiang. Di sini Bapak, saya ingin mewawancarai Bapak selaku Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Kuala Simpang dalam sesi kegiatan Guru Penggerak Modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Baik Bapak, bisa kita mulai? Boleh Bu. Boleh. Terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema ITK atau rujukan moral? Pertama yang saya identifikasi itu adalah keterkaitannya dengan guru atau siswi. Jadi dalam hal ini apakah hal ini ada berkaitan tentang masalah guru atau siswa, maka saya cari tahu terlebih dahulu. Setelah saya identifikasi dan saya cari tahu kebenarannya, maka saya tidak bekerja sendiri. Saya sistemnya kerjasama atau kolaborasi, akan menanyakan dulu bagaimana kebenarannya terhadap guru-guru yang bersangkutan, kemudian menyampaikan ini di rapat dan diputuskan secara bersama-sama. Baik Bapak. Pertanyaan selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Keputusan saya ambil di sekolah ini adalah supaya tidak merugikan salah satu pihak, cari jalan tengah. Artinya saya ambil sebagai contoh, saya hadirkan dulu guru yang bersangkutan, kemudian saya mediasi, saya pertanyakan apa masalahnya. Kemudian ketika sudah saya pertanyakan, saya tahu apa inti masalahnya, saya dudukkan dan kami sepakati beberapa orang. Dalam hal ini saya ada tim kecil namanya tim pengambil keputusan yang terdiri dari wakil kepala sekolah, di situ ada wakil kurikulum, kemudian ada wakil kesiswaan, ada operator, kemudian bendahara. Maka dalam hal ini saya tidak bertindak sendiri, saya mengambil keputusan berdasarkan apa-apa yang sudah saya dengar dan memang terbukti. Ketika memang sudah terbukti adanya dan memang di situ ada dua hal yang benar berada di satu yang sama, saya akan cari jalan keluar yang terbaik sehingga yang satu tidak dirugikan, satu lagi juga tidak dirugikan. Maka dalam hal ini saya mengambil keputusan secara bersama dan kami diskusikan juga secara bersama-sama, jangan sampai ada yang dirugikan di sekolah ini. Baik Bapak. Selanjutnya ya Pak,
langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan? Langkah-langkah pertama otomatis kan saya identifikasi dulu masalah seperti yang di awal tadi. Saya tidak langsung memvonis guru tersebut dalam masalah tertentu, maka saya cari tahu dulu akar permasalahannya seperti apa, langkah-langkah awal. Kemudian saya cari tahu dulu orang-orang yang berkaitan tentang guru tersebut. Jadi saya cari tahu dulu akar permasalahannya, siapa yang terkait, siapa yang terlibat. Kemudian dimediasi, didudukkan, dicari tahu kebenarannya. Kemudian setelah itu pada intinya tetap saya berkolaborasi, artinya tetap saya untuk berdiskusi terhadap tim inti. Kemudian setelah itu akan saya sampaikan di rapat Dewan Guru, terhadap keputusan itu, dan kami cari jalan keluarnya bersama-sama. Oke, lanjut. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang efektif itu, kalau saya tidak mengambil keputusan itu secara spontan, tentu ada pertimbangan-pertimbangan yang saya pikirkan terhadap kebijakan-kebijakan atau keputusan-keputusan terhadap guru ataupun siswa. Maka yang bagi saya yang efektifnya itu adalah melibatkan pihak terkait, melibatkan pihak-pihak guru, pihak-pihak masyarakat atau wali murid, apapun itu, masalah apapun yang ada di sekolah, saya libatkan mereka untuk sama-sama berkontribusi untuk menyelesaikan masalah yang ada di sekolah. Jadi kalau saya pikirkan sendiri, otomatis saya sebagai manusia biasa ada salahnya, ada kurangnya, ada khilafnya. Otomatis ketika saya nanti mengambil keputusan yang salah, saya lah yang akan bertanggung jawab, orang yang pertama bertanggung jawab. Tapi kalau seandainya memang saya diskusikan, saya kolaborasi terhadap guru-guru, rekan kerja dan lain sebagainya, sehingga saya ada masukan, saran-saran apa yang harus saya lakukan, akan saya tampung semuanya tanpa terkecuali, sehingga dari itulah saya dapat hasil dan keputusan yang terbaik dari saran-saran yang disampaikan oleh rekan-rekan guru, termasuk dari mungkin wali murid dan masyarakat. Sehingga dalam hal ini saya merasa selama saya 4 tahun di sini menjadi kepala sekolah, kebijakan yang sebaik-baiknya itu adalah kebijakan yang ditetapkan secara bersama dan juga akan dipertanggungjawabkan juga secara bersama-sama. Baik. Lalu Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan? Tantangannya adalah kalau dari sekolah SMP Muhammadiyah Kuala Simpang sendiri, itu adalah tantangannya dari guru juga dari siswa. Kenapa? Dilemanya adalah ketika ada seorang siswa di sekolah ini yang memang pribadinya itu broken home, ditinggal oleh kedua orang tuanya, tapi satu sisi dia sangat pengen untuk belajar, tapi karena kondisi orang tuanya tidak mampu sehingga dia tidak bisa ke sekolah, tidak ada uang jajan. Sehingga kami pihak sekolah melakukan rasanya dilema terhadap anak seperti ini. Kalau kami keluarkan, anak ini akan putus sekolah. Maka kami terhadap ini, kami tetap mempertahankan anak seperti ini dengan upaya mediasi kepada orang tuanya, dengan harapan anaknya tetap bersekolah, kemudian tetap lanjut untuk belajar, walaupun ada sesuatu hal yang mungkin tidak sesuai dengan aturan, artinya tidak sesuai aturan, tapi kami tetap mengambil artinya untuk keberlangsungan pembelajaran anak ini, kami tetap mengambil positifnya, dia tetap sekolah sini walaupun dia tidak aktif sekali dalam belajar. Maka dalam hal ini hal tantangan itu dari siswa seperti itu. Kemudian dari guru juga saya mengalami tantangannya adalah di aturan SMP Muhammadiyah itu memang harus tertib masuk ke sekolah itu 7.30 udah ada di sekolah. Namun tantangannya ada guru yang memang letak rumahnya itu jauh sehingga kalau seandainya dia sering ada kendala sampai lewat 7.30 dia datang ke sekolah, dikarenakan memang kondisi rumah dia yang jauh. Maka dalam hal ini juga saya dilema, sedangkan di satu sisi aturan itu harus 7.30 harus ada di sekolah, tapi satu sisi karena memang kondisinya dia tidak memungkinkan, maka saya kasih dispensasi. Maka kebijakan yang saya buat adalah terhadap ini tetap memanggil guru tersebut,
memberikan solusinya adalah menyarankan untuk berupaya semaksimal mungkin walaupun dengan kondisi yang jauh, tapi kita tetap berusaha untuk mengikuti aturan sekolah yang ada di sekolah ini. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya ya Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Baik, untuk jadwal menyelesaikan masalah itu saya orangnya tidak pernah langsung ketika ada masalah langsung menghukum atau langsung memvonis, karena kita nggak tahu kebenarannya itu apa. Maka saya tetap dulu identifikasi, tetap juga cari tahu apa kebenarannya, masalahnya sampai benar-benar clear, sampai benar-benar betul adanya, sehingga kita tidak salah mengambil kebijakan dan mengambil keputusan. Kalau sudah mengambil kebijakan yang salah, otomatis imbasnya ke kita juga sebagai pemimpin, sebagai kepala sekolah. Maka dalam hal ini saya telusuri dulu siapa yang terkait, guru yang bermasalah, anak yang bermasalah, saya cari tahu, dan ketika saya sudah bisa menyimpulkan dan saya hadirkan mediasi, tahu saya akar permasalahannya, baru saya bisa bersikap, baru saya bisa untuk membuat sanksi atau bisa membuat kebijakan. Maka dalam hal ini juga kalau waktu khusus saya tidak ada, tapi artinya dalam waktu ketika permasalahan itu muncul, secepat mungkin akan saya selesaikan dengan waktu yang memang kurang lebih tidak sampai 1 minggu itu akan diselesaikan. Karena permasalahan kalau kita lama-lama untuk menyelesaikannya, masalah itu akan nanti ada masalah yang baru lagi. Maka tidak secepat mungkin, tapi mungkin butuh waktu sehari 2 hari untuk menyelesaikan itu dengan mediasi, dengan nanti wawancara terlebih dahulu terhadap siapa yang berkaitan dengan kasus tersebut. Maka saya dari situlah baru menyimpulkan dan menanyakan kembali dari awal saran-saran terhadap rekan-rekan apa yang harus kita perbuat, kebijakan apa yang harus saya buat, dan kalaupun nanti seandainya kita berikan sanksi apa yang layak diberikan kepada guru atau siswa yang melakukan permasalahan ini. Dari hasil itulah nanti kita sepakati bersama, dan juga kita bagaimana biasanya juga bertanggung jawab bersama-sama. Baik. Lalu adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan atas kasus-kasus dilema etika tersebut? Ada, Bu, jelas ada. Saya tidak sendiri di sini. Otomatis yang membantu saya itu wakil saya 2 orang, wakil kesiswaan dan wakil kurikulum itu memang cukup membantu saya untuk memberi saran saya terhadap keputusan yang ada di sekolah. Akan tetapi juga kami, karena ini adalah organisasi Muhammadiyah, saya juga tidak terlepas berkoordinasi dengan pihak yayasan. Jadi saya setiap permasalahan apapun yang ada di sekolah itu, bukan hanya saya internal saja meminta saran kepada wakil saya saja, tapi juga kepada pihak yayasan. Kami organisasi Muhammadiyah itu ada bidang namanya Majelis Pendidikan. Jadi saya juga konsultasi apa nih yang sebaiknya saya lakukan, apa yang harus saya perbuat, kebijakan apa yang saya nanti munculkan, dan hukuman apa yang saya berikan. Itu semua akan saya konsultasikan baik dari pihak luar maupun dari dalam, yang mereka itulah yang akan membantu saya, dan saya cukup terbantu ketika mereka memang memberikan saran. Saya muncul solusi yang baik, dan saya terapkan terus langsung di sekolah ini. Baik. Pertanyaan terakhir ya Pak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak dapatkan atau Bapak petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan? Pelajarannya banyak sebenarnya, bukan? Intinya sebagai kepala sekolah, saya adalah orang yang bertanggung jawab dan berwenang terhadap apapun yang ada di sekolah. Dari hal yang terkecil sampai yang terbesar itu menjadi tanggung jawab saya. Maka saya cukup menjadi pelajaran bagi saya itu untuk tidak sembarangan mengambil keputusan, untuk lebih mencari tahu dulu kebenarannya. Karena apa? Awal-awal saya jadi kepala sekolah, saya memang belum mengerti, sehingga keputusan saya ambil sendiri, sehingga keputusan itu kadang merugikan orang lain. Maka di perjalanan saya menjadi kepala sekolah yang hari ini sudah 4 tahun lebih,
saya mengambil pelajaran dari dilema etika ini. Pengambilan keputusan itu nggak bisa sendiri, nggak bisa kita sebagai kepala sekolah itu mau hendaknya kita aja atau kita bersikap otoriter, harus apa yang kita lakukan. Kalau nggak boleh, itu tidak boleh sebagai kepala sekolah. Tetap kita sama-sama merangkul guru-guru, mencari solusi bersama, terima kritikan, terima masukan untuk yang terbaik. Karena apa? Berjalannya suatu sekolah itu bukan karena kepala sekolah, karena memang dukungan dari semua warga sekolah, bukan 1-2 tapi semua warga sekolah. Sehingga hal itulah yang membuat saya cukup mendapatkan pembelajaran berharga, sehingga udah saya terapkan sampai sekarang ini. Dan alhamdulillah SMP Muhammadiyah masih tetap berjalan dan lancar pembelajarannya sesuai dengan yang saya harapkan. Baik Bapak, terima kasih Bapak atas tanggapan yang sudah Bapak berikan kepada saya. Ini juga sebagai motivasi kepada saya khususnya sebagai calon guru penggerak, dan kedepannya pembelajaran juga untuk saya jika kelak nanti saya menjadi kepala sekolah. Amin. Terima kasih Bapak. Sesama Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.